warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan membahas kembali tentang Compass of Life. Salah satu bahasanya tentang spiritual line. Mohon maaf ya kalau masker saya tidak sampai ke hidung karena sedikit sesak. Nah, otak itu kan ada line-nya ya. Line itu kombinasi antara belahan yang satu dengan belahan yang lain. Jadi ada dua line, spiritual line dan material line. Nah, kalau kita bicara di sini kan spiritual line gitu kan, bertemunya otak logik, master dan emotion membentuk spiritual line. Nah, sehingga energi spiritualnya lebih mudah berkembang dibanding material line-nya. Nah, ketika sudah berkembang secara natural energi spiritualnya, maka material line-nya akan terbentuk secara alamiah. Nah, tapi ketika material line-nya terbentuk dengan sempurna, belum tentu spiritual line-nya ini optimal bertumbuh. Nah, itu jalan panjang untuk itu. Artinya itu kan ada 3 dominan belahan otak ya. Yeah. Apakah itu artinya memang harus dimiliki oleh 3 orang kemudian berkolaborasi, atau satu orang berlakunya seperti apa? Ya, 3 orang itu, ini terutama untuk family ya. Family ya, family kayak saya dengan anak-anak gitu kan, dengan ayahnya kan lebih ke spiritual line. Ya kan, nah sehingga kami fokus pada pengembangan spiritualitas di dalam internal kami sebagai tools, sebagai jalan, sebagai kurikulum di dalam kami menerapkan ya homeschooling ya. Jadi memang sifatnya untuk berkolaborasi. Ya? Nah, yang banyak ditanyakan tuh Kak, dia ingin sebenarnya fokus pada spiritual line, tapi ternyata dia berada di posisi untuk membangun material line terlebih dahulu. Nah, jadi seakan-akan ini mana nih, apa yang dilakukan gitu untuk dia tetap di spiritual line? Kembali saja ke line masing-masing. Nah, ketika dia memang di spiritual line, ya kembangkan saja kan. Material line-nya ya ibaratnya ya sambil hobi saja gitu loh. Bukan dia fokus ke situ kan. Nah, tetapi ketika dia berada di material line untuk mengembangkan spiritual line-nya, jadi dia harus apapun dihasilkan dari energi material line-nya digunakan untuk bersedekah kan gitu loh. Dengan begitu dikembangkanlah energi spiritualnya, sehingga terbukalah jalur-jalur cakranya di dalam dirinya, terutama jalur cakra atas ya pada spiritual line dia kan. Jadi tetap fokus kepada dominannya masing-masing. Iya, dominan. Jadi ada yang mapping juga, dia saya lihat memang fokus hari-harinya pada spiritual line, padahal dia di material. Spiritual line-nya juga turun naik ya gitu kan, karena masih suka terbawa pada persoalan-persoalan kehidupan ya secara emosi gitu kan. Nggak berkembang juga secara maksimal karena basic dia yang material line ini nggak dikembangkan. Nah, padahal ketika dia membuka usaha nih berdagang gitu kan, dagangnya bagus gitu loh. Tapi karena dia berada di lingkungan yang lebih fokus pada spiritual line, dia pun ikut di situ gitu loh. Padahal orang material untuk meraih spiritual line-nya ya dengan bersedekah gitu loh. Artinya ini untuk bisa digunakan sebagai membuat misi dan visi keluarga, organisasi seperti itu. Iya betul, saling berkolaborasi kan gitu loh. Nah, orang yang di dalam sebuah organisasi yang fokus pada keagamaan dan spiritual gitu kan, tapi di dalamnya mayoriti orang material line gitu kan, kontra di sini nanti kan. Nah, sehingga begitu banyak gesekannya kan gitu loh. Itu juga berpengaruh dalam organisasi. Iya, organisasi. Iya, semua kan gitu loh. Nah, untuk perusahaan ya carilah orang-orang yang berada di material line sekaligus spiritual line, nah, sehingga keseimbangan berjalannya perusahaan ini juga berjalan dengan baik kan gitu loh. Orang terutama pegang kuncinya lah ya, pemegang kunci. Jadi kolaborasi di posisi-posisi yang krusial gitu ya. Krusial. Lalu setelah dipahami masing-masing mempunyai tadi apakah material line, spiritual line,
tetap fokus ke diri kan. Mm-mm. Nah kalau misalnya tidak ada nih, maksudnya kebetulan sama semuanya, Garing dong. karena ada karena ada yang bedanya yang satu in, yang satu out, action in, action out, tapi sama keempat. Walaupun sama, tapi kan dia berada di garis spiritual atau material kan? Ya. Jadi dikembangkan di situ dikembangkan kan. di Nah, situ. ketika dia walaupun sama, tapi dia berada di garis spiritual, ya kembangkan saja spiritualnya. Oke. Yang setipe sirkulasinya agak lancar, yang setipe. Nah itu tetap fokus aja ya, Ya, dia fokus juga aja. spiritual kan. Iya. Oke. Dan untuk setelah itu diraih, yang lain akan mengikuti. Iya. Apakah spiritualnya atau Iya, materialnya. Oke. Jadi hanya caranya saja loh sebenarnya ini. Caranya. Karena fitrah kehidupan ini kan bagaimana kita meraih keseimbangan keduanya. Iya. Ya kan, ada yang melalui spiritual lain dulu, lalu material lain. Ada yang material lain dulu, baru spiritual. Sering kita lihat orang kaya kan, yang memang dia berada di material lain. Ketika dia sudah berumur, kan ada panggilan spiritual secara naluriah. Iya. Terlepas otak kita itu apa gitu loh. Di situ loh panggilan dia. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang penuh beramal, berdana, melakukan kegiatan sosial yang sangat banyak. Seperti itu kan, banyak contoh di dunia ini kan orang kaya kan. Nah kalau seperti itu bagaimana? Mana yang didahulukan? Apakah panggilan dari faktor usianya kah, atau kalau dia mappingnya Kalau panggilan usia itu kan panggilan natural manusia untuk kembali kepada Tuhannya, tidak peduli otaknya apa. Ya, tapi pada saat kita memulai kehidupan, ya panggilan personal kita inilah yang menjadi jalan kita untuk meraih Tuhan kita, meraih kehidupan kita. Caranya, rumusnya itu yang berbeda pada setiap orang. Ini yang perlu kita sesuaikan dengan diri kita sendiri untuk mempermudahkan. Gitu. Kalau kaitannya dengan faktor aura yang dimiliki, itu seperti apa? Misalnya secara belahan otak dia dominan di material, mungkinkah untuk di aura? Ada orang yang mapping, dia oke semuanya, tapi kok kayaknya sering kontra di dalamnya. Auranya spiritual, otaknya material, gitu. Ketika banyak sekali peluang-peluang bisnis yang dia datang dan dia kerjakan, tapi ujungnya dia nggak bergairah gitu lah. Karena energi auranya dia menarik dia untuk ke spiritual kan gitu lah. Jadi harus didudukkan fokusnya, fokus tujuannya, material lain dia untuk kegiatan sosialnya, untuk kegiatan spiritualnya. Jadi dipertemukan, harus ada titik temunya. Nah, sehingga kedua sisi dia ini tidak kontra, tidak terjadi konflik di dalam dirinya gitu loh. Nah, jadi harus ada titik temunya. Jadi tujuan material lain dia adalah untuk sosial dan spiritual, bukan untuk personal. Jadi bukan berarti itu menjadi sebuah hambatan atau bahkan Enggak. ditinggalkan ya kak ya, tapi Kita cari titik temunya, titik Iya. temu, titik keseimbangan keduanya, itu poin utamanya gitu. Nah karena terkadang terbentur bahwa mereka menempuh jalur spiritual lain akan meninggalkan jalur material lain, atau sebaliknya seperti itu. Tapi rata-rata dia kok aku di spiritual sih, katanya kok aku nggak di kaya harta. Nah ini spiritual nggak dapat, harta nggak dapat kok kayak gitu. Oh begitu ya. Iya. Artinya kan kesyukurannya rendah, tidak mensyukuri, tidak menerima realitas dirinya kan. Iya kan? Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya kan. Kayak gitu. Jadi apapun tipe kita, syukuri, terima, hadapi, itu kembangkan. Jadi sangat menarik ya tentang bagi kami ya. Karena apa gitu kan? Tanpa kita mengenal diri, kita terombang-ambing seperti perahu di lautan yang nggak punya kompas arah di tengah laut ya. Sisi sana loh kami, sisi daratannya kita nggak tahu gitu loh. Di situ di dalam kehidupan ini juga begitu gitu loh. Mau bisnis seperti apa? Begitu jutaan orang-orang yang jago bisnis. Mau pintar seperti apa? Ada jutaan orang di luar sana yang pintarnya gak kira-kira. Iya kan? Mau kaya seperti apa? Begitu banyak orang-orang kaya di luar sana gitu loh, yang gak ada apa-apanya dengan kita kan gitu kan. Jadi yang paling utama kembali kepada diri, raih kekayaan kita sendiri.
raih hidup kita sendiri. Nah, sehingga di situ kita menjadi bahagia dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Nah, di situlah kita menjadi master bagi diri kita sendiri. Sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh, kalau Ayu sendiri melihatnya bahwa karena adanya faktor pengetahuan, keilmuan yang terus berkembang, Kak. Kalau dulu kan zaman industrialisasi kita otak kiri ya. Kemudian muncullah ilmu bahwa Kreatif, otak kanan yang lebih oke. Kemudian muncul lagi otak tengah. Nanti kembali ke situ. Iya, betul. Sehingga masing-masing memandang bahwa otak ini lebih baik, otak ini lebih baik gitu. Yang nggak baik nggak ada otak. Yang nggak dipakai. Semua otak baik, ya, semua otak baik, benar, dan punya apa ya kelebihannya masing-masing. Jadi itu yang kita harus paham. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk kita ketahui mana bagian kita. Dan yang lebih penting semuanya berfungsi ya kan. Yang belahan otak itu dia pasti berfungsi, hanya dominannya yang berbeda-beda kan. Oh, yang si A otak logiknya hanya sekian persen. Karena emotionnya lebih dominan, kan hanya itu aja. Bukan berarti dia nggak berfungsi. Nah, tapi lebih rendah dari yang otak bagian yang lainnya. Memang sebaik-baiknya memang seimbang ya, seimbang. Nah, kenapa di kami orang dewasa itu sangat sulit untuk meraih keseimbangan otak dari otaknya, karena udah nggak bisa berubah itu. Caranya raih keseimbangan dari otak di perut, makanya pakai Matano. Nah, kita sudah sediain semuanya loh. otak otentik malah ya. Otak otentik, otak primordial kita, otak utama kita dan otak pertama kita adalah otak di perut. Otak kedua kita ada di jantung kita kan. Nah, jadi otak ketiga kita ada di kepala kita. Jadi ada 3 jenis otak. Nah, untuk menyeimbangkan otak kita yang sudah dewasa ini, kebetulan kami juga pernah berkecimpung di dalam dunia aktivasi midbrain gitu kan. Untuk orang yang sudah akil balik itu susah. Jadi tentu kami kita cari solusi kan. Apa sih? Oh, ternyata untuk membalancekannya itu dari otak di perut. Nah, sehingga ketika berkembang otak di perut ini, secara energial dia membuka cakra ajna, tempat otak master ini. Dia menyeimbangkan secara energial, walaupun secara fungsi biologisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi secara energialnya dia seimbang. Nah, sehingga ketika dia tipe logik, pikirannya itu menjadi tajam. Ya, tindakannya juga menjadi benar bagi tipe action ya. Bagi tipe emotion, feeling dia menjadi akurat gitu. Bagi tipe kreatif, ide-ide dia menjadi terang kan gitu. Jadi semua pasti ada solusi, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan kita dengan perangkat yang super canggih. Ini bukan kita yang buat loh, kita ini. Jadi kenapa kita kami konsen mengajak teman-teman untuk kembali kepada diri, karena ini adalah ciptaan Tuhan. Pikiran kita ciptaan diri kita sendiri. Rasa kita ciptakan sendiri, bisa benar banyak nggak benarnya dibanding benarnya kan, tapi tubuh kita gitu kan, dia ciptaan Tuhan. Maka kita kembalilah kepada kecerdasan dan kebijaksanaan tubuh kita. Maka kami sebut a body wisdom, body wise. Dengan meraih kebijaksanaan tubuh, maka kita meraih keseimbangan pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada diri kita secara keseluruhan. Bahkan ketika kita sakit pun kita bisa seimbang dalam kondisi sakit itu gitu. Bahkan ketika kita marah pun kita bisa seimbang, terkontrol dalam keadaan marah itu gitu. Jadi bahas apa sih? Kok jadi ke situ? Komplit. Kompas offline. Bahasnya spiritual lain kok jadi kebodi ya, promo sedikit lah. Tapi tetap mastering yourself. Mastering your life. Kuncinya di situ. Dan kami akan terus di situ. Apapun terjadi di luar sana, kami hanya fokus pada mengenal diri, mengenal kehidupan. Jadi kita semua menyediakan, kami di sini menyediakan bagi teman-teman mau mapping dengan teknologi,
maupun dengan manual, semua ada, tergantung sejauh mana Anda serius dengan diri Anda sendiri. Dan kami pastikan satu-satunya di Indonesia. Promo ya. Mungkin itu teman-teman, sharing singkat kami tentang spiritual line dan material line. Nah, semoga teman-teman yang sudah mapping bisa lebih paham lagi, lebih terang benderang lagi untuk memahami diri masing-masing. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.